mengoptimalkan menggunakan apa namanya uang ketika jual beli itu hal yang akhirnya menjadi kesadaran bagi saya sendiri untuk semakin belajar. Dan ini saya tertarik dengan Ibu Asih tadi. Ibu Asih ada di ruangan ini ya. Ya, coba saya ingin tahu ini bagaimana kok tiba-tiba di dunia pendidikan kemudian dipaut ya, dipaut gitu, berdinamika dengan anak-anak. Ini ceritanya bagaimana? Terus ada hal apa yang ditemukan di dalamnya? Monggo silahkan. Sebetulnya hampir sama dengan Mas Karol ya. Jadi saya itu kemudian memutuskan sampai di sini itu karena tahun, jadi saya punya anak itu 3. Pada waktu saya anak-anak masih mulai masuk ke usia, jadi waktu umur 4 tahun anak saya nomor 1 itu kan rumah saya dekat di Taman Siswa. Saya anak-anak tuh biasa kalau mau makan pagi itu saya ajak ke sana, jalan ke sana gitu. Terus diajak, "Ayo belajar di sini." Waktu itu anak saya baru umur 3 tahun, terus saya bilang, waduh usia sekian masuk di TK nanti saatnya harus TK malah dia bosen. Saya bilang enggak lah, enggak, terima kasih. Saya terus akhirnya tidak memasukkan di situ. Lalu saya mencoba mencari waktu itu di Jogja Kids gitu. Saya menemukan PAUD, tapi anaknya itu dibiarkan untuk belajar apa aja gitu. Jadi hanya sekedar setiap hari itu anak saya pernah protes dengan kepala sekolahnya waktu itu. Anak saya, aku sudah bayar mahal-mahal, anak saya itu datang itu hanya masuk di kolam pasir. Setiap hari itu dia hanya ngisi pasir, botol pasir. Sampai saya bilang, bahaya, oke gini saya rugi Don. Terus saya dikatakan, coba ibu lihat, hari ini anak itu mengisi pasir seperti apa. Besok lihat seperti apa. Terus saya melihat beberapa hari kemudian saya bilang, oh iya, dulu pertama kali ngisi pasirnya tuh utah-utah terus. Terus habis itu besoknya dia menemukan pakai torong. Mungkin hanya pertama kali dia hanya bisa 1, terus 2, 3, dan kemudian dia mengatakan ini aku buat beli minyak, jual minyak gitu. Jadi, nah Bu, berarti di situ anak ibu tuh belajar di situ, belajar menuang, belajar hal yang sederhana begitu. Nah, kemudian ada anak saya masuk di sekolah TK. Di TK itu ternyata kalau pembelajaran di TK dengan model yang sekolah Katolik besar waktu itu ya, itu dengan ditutup, anak saya nomor 2 itu trauma sekali. Jadi sampai 3 bulan dia itu sampai begitu masuk kelas keluar lagi sampai dibawa ke satpamnya. Lalu saya bilang, boleh nggak saya masuk di situ? Karena mungkin mereka terbiasa di PAUD dengan dibebaskan begitu. Kamu mau ikut boleh, nggak ikut boleh gitu tuh. Itu anak-anak terus kan malah enjoy gitu. Lalu saya mengatakan, boleh saya masuk. Tapi sekali ibu masuk begitu, ibu nggak bisa nanti yang lainnya ikut-ikut juga. Akhirnya saya memindahkan sekolah itu. Di sekolah lain saya sampai takut, mungkin anak ini nanti trauma ini. Lalu muncul anak yang ketiga. Di anak ketiga ini, karena saya sudah belajar di yang pertama dan kedua, anak saya yang pertama dan kedua masuk ke sekolah SD. Di SD, yang nomor 1, karena kalau waktu itu masuk Tarakanita, anaknya harus bisa baca tulis. Padahal di TK Tarakanita, waktu itu di TK, maaf saya sebutkan nama, waktu itu di TK benar-benar anak kan dibebaskan. Anaknya kalau memang tidak berniat untuk mengenal tulisan, nggak apa-apa. Nah, saya takut kemudian waktu itu kemudian udah diputusin cari sekolah yang nggak nggak ada batasan harus bisa baca tulis. Itu saya waktu itu masuk, anaknya nggak perlu baca tulis gitu loh. Anak nomor 1. Tapi kemudian 2 tahun kemudian anak saya yang kedua masuk ke situ, beruntung karena dia TK-nya sama dengan yang masuk di SD-nya ini, itu dia nggak punya kesulitan untuk membaca menulis. Jadi dia sudah bisa membaca sejak TK. Nah, masuk nggak apa-apa. Saya nggak pernah mengalami kesulitan. Begitu anak saya yang ketiga, itu kebetulan di sekolah TK yang lain. Jadi karena saya melihat waktu yang itu kami pindah rumah.
pindah rumah, terus lihat suasana belajarnya kok enak. Ini salah satunya saya pengen di Mangunan waktu itu. Terus saya pernah ngajak mau ke Mangunan aja kok ya, tapi terus dia lihat di TK di Sengkan waktu itu anaknya bisa naik sepeda, main di lapangan gitu. Terus saya bilang, Bu boleh nggak aku sekolah di sini? Terus saya melihat iya ya di TK itu waktu dua anak saya itu mau sampai mau pelorotan aja yang nomor 1 itu harus nunggu antri, melorot arep antri gitu. Terus kalau yang nomor 2 memang punya kesempatan bermain lebih banyak di TK-nya, tapi tempatnya terbatas. Yang ini dia bisa moving gitu loh. Lalu saya melihat anak saya yang SD itu sudah dengan beban pelajaran yang sedemikian banyak. Wah, mesake nek terus kok TK-ne iki ora enggak fun gitu. Lalu saya kemudian memperbolehkan anak saya yang nomor 3 itu untuk ya sudah nggak apa-apa di TK situ aja nggak apa-apa. Di waktu itu saya beruntung sekali ada proses komunikasi bersama dengan sekolah waktu itu. Anak saya enggak, karena terbiasa di tempat pada waktu di PAUD itu dibiarkan. Lalu kemudian di sana itu kan dia melihat aku nggak mau, mungkin dia nggak insecure gitu. Lalu saya hanya kemudian mengatakan, boleh nggak Bu, saya itu kalau misalnya kegiatannya di luar, senam apa-apa, saya ikut. Jadi saya ikut nari, ikut senam pembukaan di luar kelas. Tapi begitu masuk kelas, anak saya boleh masuk, tapi dia tidak duduk di tempat duduk kalau memang dia tidak nyaman. Beruntung sekali pada waktu itu di dalam kelas itu ada pelorotannya, ada main pasirnya, gitu, ada rumah panggungnya. Nah, si anak ini kemudian bisa eksplor di situ, tapi dia mendengar. Kalau saya melihat kalau sekarang ada multiple intelligence itu, dia pulang di rumah dia bisa nyanyi, pulang di rumah dia bisa cerita. Tadi Bu Guru cerita ini. Nah, ketika dia kalau istirahat itu saya masuk, saya lihat guru itu ngajari apa, menulis. Lalu anak-anak kan sudah istirahat, yang lain keluar, saya masuk. Ayo sekarang kamu duduk di sini. Tadi Bu Guru minta apa? Oh, Bu Guru minta garis. Yuk kita garis. Jadi pada waktu yang lain bermain, saya masuk ke situ menemani dia mengerjakan tugasnya. Nanti begitu anak temannya masuk, saya keluar. Itu sampai terjadi hampir 1 semester. Lalu saya mengatakan kepada dia, teman-temanmu besok akan terima rapot, tapi kamu tidak. Lu kok bisa? Karena dia kan sudah waktu PAUD ada laporan terima rapot itu. Lu kok bisa? Aku ya iya, aku kan sekolah. Nah, kamu itu masih bermain, temanmu sudah sekolah. Sejak itu kemudian dia mengatakan, oke Bu, kalau gitu Ibu boleh meninggalkan aku. Nah, habis itu saya tidak pernah, dia sudah bisa masuk sejak itu. Itu yang membuat saya melihat, oh iya ya, ketika anak itu merasakan trust sendiri, mengalami sendiri, dia akhirnya bisa enjoy dan menikmati. Sampai masuk sekolah SD pun dia kemudian memilih. Karena pada waktu saya mau masukkan sama-sama dengan kakaknya, itu di SD yang sama dengan kakaknya, ternyata kan pakai tes. Nah di tes itu saya kemudian shock, artinya kebetulan saya waktu itu komite. Di situ saya melihat, anakku kita aku atau ngajari sinau, tapi dia bisa menulis angka huruf baju gitu, menulis B A J U, J-nya itu terbalik, lengkungannya terbalik. Terus satu lagi rumah, nggak ada hanya rumah. Lalu satu lagi kelinci, itu dia nulis kelinci kurang N. Saya melihat itu is amazing, gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi anak saya gara-gara tulisan itu anak saya yang dapat nilai 70. Terus pada waktu matematika berhitung gitu dia ada manik-manik terus dicoret-coret. Itu ada 10 manik-manik dicoret-coret 3. Anak saya menulisnya kan di situ sama sekolah sudah dikasih tanda kurangi. Kurang ya. Nah, itu sama anak saya itu tulisannya 7, 3, 10. Nah, kan jelas dicoret. Jadi akhirnya anak saya itu salah, dapat 6. Gara-gara bahasa dan matematik berhitung seperti itu, anak saya kemudian masuk di dalam ranking yang harusnya 120 anak diterima itu,
Saya waktu itu di ranking 117. Diterima, tetapi waktu itu saya kemudian menanya, loh Bu, kok bisa? Ini kan seperti ini kalau menurut saya kemudian tanya dengan anak saya. Ini kan kalau ada gambar kuncian begini, ini maksudnya apa? Oh, maksudnya ini Bu, ini ada 10 manik-manik. Terus yang dicoret-coret apa? Itu diambil. Berarti kan anak itu konsepnya sudah masuk. Hanya ininya apa? Lambang itu kan enggak boleh dilakukan. Ini anak ini sudah jalan, dia sudah tahu. Dia sudah bisa memasukkan angka itu dan dia tahu arti angka-angka itu maksudnya apa. Terus saya kemudian report ke orang ya ini dengan power komite saya kemudian ngomong, ini kalau gini ini enggak benar ini harusnya enggak boleh begitu. Karena kalau seperti ini banyak yang anak-anak yang sebetulnya dia bisa, tapi karena dia memang belum tahu makna-makna yang apa rumus matematika ya dia keluar gitu. Nah itu saya melihat ada sesuatu yang aneh lagi, anak saya yang nomor 1 masuk di situ itu dikatakan oh enggak apa-apa Bu, kami baru belajar DADA, DID, DADI dari awal gitu. Tapi 4 tahun kemudian anak saya datang ke situ, anak saya yang ketiga itu ketika saya bilang ini anakku baru menulisnya kebalik gini. Oh ya ini Bu, kalau begitu nanti Ibu pada waktu libur Ibu aja tinggal membetulkan yang sedikit-sedikit ini enggak apa-apa. Loh kan harusnya itu tugas orang tua, tugas guru saya bilang. Guru kelas 1 tuh yang ngajari moco nulis ini anak saya banyak kesalahan ini kok terus begini. Oh iya Bu, soalnya ini sekarang tuntutannya seperti itu. Saya terus terang saya kecewa. Artinya waduh, hanya dari pihak karena tuntutan dari dinas harus bisa bahannya begitu banyak sehingga anak kelas 1 harus bisa membaca. Itu yang membuat saya waduh kok seperti itu ya. Lalu akhirnya anak saya memilih sendiri. Bu, aku mau pindah di sekolahku yang kemarin aja. Aku SD-nya di sana saja. Dan dia kemudian berpindah di situ. Dari situlah kemudian saya mempunyai merasa bahwa oh iya ya, sekolah itu tidak sesuatu yang nyaman. Melihat pelajaran anak-anak belajar begitu, saya akhirnya memutuskan anakku enggak perlu les lah. Tapi saya pengen cari pelajaran yang saya masukkan di sanggar. Ada namanya waktu itu Sanggar Cakrawala. Disitulah ya kemudian saya melihat bahwa oh belajar matematika itu cuma datang ke toko bakpia patok. Masuk ke sana, bukan di salah satu dari di belakang bakpia patok 75 itu, kita masuk di gang-gang kecil itu, mereka membuat bakpia. Lalu anak-anak itu hanya belajar menimbang. Anak-anak itu hanya belajar sekian 10 bakpia itu berarti membutuhkan apa. Lalu anak-anak itu juga diajak ke terminal, melihat berapa banyak bis yang ada, masuk berapa, keluar berapa, lalu mereka belajar grafik. Dari situ saya melihat, oh ada sekali pembelajaran, ternyata menarik ya. Belajar bahasa Indonesia waktu itu anak hanya diajak lihat di kebun gitu, terus ayo sekarang dilihat apa yang kamu lihat, batu. Yang belum bisa menulis hanya menggambar. Gambar bunder, urek-urek, gireng-gireng gitu. Terus nanti fasilitatornya hanya menuliskan batu. Lalu kemudian anak itu disuruh presentasi. Coba kamu tadi lihat apa di situ? Oh, aku lihat daun. Dan mereka hanya menunjukkan itu. Lalu saya melihat, wah menarik dengan begitu anak-anak nggak pernah merasa tertekan gitu loh. Belajar pencernaan juga gitu, gurunya ngasih selang, dikasih selang, kasih benda tali, ruler sebagai usus gitu. Lalu saya melihat, oh iya ya, dengan begini anak bisa melihat lebih jelas seperti itu jalannya itu. Oh ternyata usus itu panjang ya. Anak mempunyai gambaran. Nah dari seperti itu lalu saya melihat belajar itu kalau yang seperti itu mudah nyantol dan menarik. Di situ anak-anak juga merasakan punya kebebasan membuat daun ungu ento, pohon jambon ento. Tapi begitu dia di kelas itu kan diguyu. Pohon kok begitu, ini kok begini. Ya saya bilang nggak apa-apa lah, sudah biar saja. Nah kemudian anak-anak beranjak berdewasa.
salah satu hal yang kemudian memicu saya untuk kemudian terjun di situ adalah anak saya nomor 1 masuk di Vanlit. Saya mengenal Romo dia dengan sosok pembelajarannya itu. Kebetulan saya masuk juga di dalam komite di situ, dan saya mendampingi anak-anak ini mengalami kayak RKKS, macam live-in profesi. Nah, dari situ saya melihat bahwa anak-anak dengan latar belakang orang keluarga yang seperti apa itu ternyata juga terbawa dalam keseharian mereka ketika mereka besar. Dan salah satunya saya melihat masa kecil itu yang sering tertinggal, itulah yang kemudian jadi semacam hal-hal yang tidak selesai, tidak tuntas, untuk kemudian terbawa sampai dia besar. Kalau saya melihat begitu. Nah, kebetulan juga kalau saya melihat itu mungkin rahmat Tuhan juga ya. Saya sakit, operasi, sampai akhirnya kemudian saya ikut kursus evangelisasi. Dari CAP itu saya kemudian melihat ada kembali panggilan. Artinya waktu itu hanya dikatakan begini, waktu itu saya sempat pada waktu mau terakhir itu mau pencurahan roh itu, Romo pengakuan itu hanya mengatakan, ibu itu biasa melakukan apa-apa, sudah biasa. Kenapa ibu nggak mau melakukan yang luar biasa? Apa mau? Itu loh, anak-anak Indonesia. Anak-anak itu butuh sekali sentuhan, butuh sekali concern orang untuk membantu. Mereka masa depan kita. Pada saat itu sebenarnya saya sudah punya concern untuk tentang pendidikan dengan kakak saya. Kakak saya inilah yang mempunyai modul kurikulum yang saya geluti sekarang ini. Dia sudah melakukan itu 2 tahun di Bogor. Saya diajak workshop waktu itu, tapi saya bilang, aku di Jogja, aku nggak bisa bantu sepenuhnya di sana. Tapi kurikulum itu bagus. Entah bagaimana caranya, akhirnya kakak saya ini setelah 2 tahun melakukan, jadi masuk ke tahun ketiga, itu kurikulum itu kan selesai. Dia masih hanya punya separuh dari kurikulum itu, yang mengatakan kurikulumnya apa sih? Tapi aku saya harus ke Irlandia, ke tempat suaminya. Ini kalau tak bawa ke sana, itu ya bisa berguna buat aku. Tapi mimpi kita hilang. Mimpi kita untuk mengajak anak-anak ini belajar dengan senang atau membangun pribadi pembelajar yang gembira itu hilang. Nah, tapi gue gelemon. Jadi akhirnya saya kemudian meneruskan apa yang sudah digeluti oleh kakak saya di Bogor, saya bawa ke Jogja. Lalu kalau di Bogor itu dalam bahasa Inggris, karena saya merasa kesulitan untuk dalam bahasa Inggris, dan kami niatnya pengen juga untuk bisa men-sharekan ini untuk banyak orang, ke banyak anak. Lalu akhirnya ya sudah, kalau gitu kita bersusah payah, kita gurunya yang bersusah payah mencoba menerjemahkan, lalu mencoba membuat pembelajaran itu menjadi sesuatu yang dalam bahasa Indonesia, karena kami merasa dengan bahasa Indonesia ini akan lebih banyak yang bisa terbantu. Dan saya melihat bahwa ternyata betul apa yang katakan Mas Karol, bermain itu adalah belajar yang menyenangkan. Jadi bagi tempat kami, PAUD kami itu intinya adalah bermain. Jadi guru itu tidak boleh mengatakan aku sesok ngajar opo. Tapi yang di dalam mindset si gurunya adalah aku besok tuh bermain apa dengan anak-anak. Nah, ketika kita mengatakan bermain itu kayak ada energi yang menyenangkan. Muncul ada suasana, oh iya. Jadi ketika kita mengetesnya gampang. Nek kira-kira kingku tak lakoni, saya seneng ora. Nek cara seneng berarti fail gitu aja. Jadi kami kemudian mencoba seperti itu. Saya kira begitulah kira-kira kenapa akhirnya saya memutuskan untuk di situ. Jadi artinya kami ingin benar-benar mencoba bersama-sama mengkontribusi untuk membangun kembali bagaimana kalau yang namanya PAUD, TK itu ya sebetulnya mengenalkan sekitarnya,
alam-alam sekitarnya dengan sesuatu yang mudah, sederhana. Dengan yaitu tadi, jadi tujuan kami itu bagaimana membangun karakter yang anak-anak itu berasa menghargai satu, menghargai, lalu kebebasan. Sama-sama membuat pagar, pagarku, pagarmu beda, ya ora apa-apa, tapi konsep pagarnya jadi satu. Pagar itu apa? Sesuatu yang mengelilingi untuk menjaga, tetapi ada manfaatnya. Jadi kami mengajak begitu. Lalu satu lagi adalah teamwork, bagaimana anak itu bisa akan berkembang kalau dia bersama dengan teman-temannya. Nah, ini yang saya terus terang, karena pandemi ini, teamwork ini yang tidak bisa kita bantu. Jadi kami hanya sekarang membantu teamworknya ya antar anak dengan orang tua. Bondingnya kami yang ke sana. Tapi yang sesama dengan anak-anak ini kami nggak bisa. Begitu, terima kasih. Maaf, lama. Baik, terima kasih Ibu Asih Sari Utami. Menarik sekali ya, bahwa ada hal yang saya garis bawahi di sini adalah yang pertama ada komunikasi. Itu ternyata memang dirasakan betul bahwa proses pembelajaran itu harus ada komunikasi ya, antara guru, anak, dengan orang tua, kemudian dialog. Tentu di dalam komunikasi ada dialog yang membangun antara satu dengan yang lain. Anak butuh apa, kemudian guru memiliki alat apa yang digunakan dalam proses pembelajaran bersama dengan anak. Kemudian hal yang sederhana tetapi ada di sekitar anak. Ini juga hal yang menarik bahwa proses pembelajaran itu ya apa yang ada di sekitar anak. Oke, terima kasih atas sharingnya Ibu Asih Sari Utami. Ini sekarang saya mau bergerak ke Ibu Wartini. Ini kalau Ibu Wartini ini cukup senior ya dalam dunia pendidikan, cukup lama. Kemudian di SD yang di mana ini di Wonogiri ini di Batu ya, kalau nggak salah Batu ya. Ini sudah 13 tahun untuk mengabdi. Sebelumnya juga pasti ada juga proses sebelum di sekolah itu. Bu Wartini, saya mau tanya dulu gimana pengalaman Bu Wartini dalam proses belajar bersama dengan anak-anak, suka dukanya, terus mungkin kok akhirnya bisa berkarya di SD nggih, sakniki nggih, SD Kanisius nggih. Monggo Bu Wartini. Ibu Wartini, apakah ada? Bu Wartini, Bu Guru. Oh, Bu Wartini. Ya, selamat sore. Oke, selamat sore, monggo silakan. Selamat sore. Ya, saya mau bercerita, suka duka saya ikut membantu mengajar di SD Kanisius Jambret. Oke. Ya, sukanya ya senang dengan anak-anak waktu belum pandemi itu secara langsung. Dan kebetulan selama saya mengajar di SD Kanisius kami, saya banyak mengajar di kelas rendah. Oke. Kelas rendah itu ya peralihan dari, kalau kelas 1 itu kebetulan saya kelas 2 ya. Jadi peralihan dari kelas 1 ke kelas 2 itu ya kalau SD di tempat saya itu kelas 1 naik kelas 2 itu yang saya sedihnya atau itu belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Jadi dari kelas 1 itu masih ada 1-2 anak yang di kelas 2 saya harus mendampingi khusus. Caranya saya mendampingi khusus itu saya bilang ke orang tuanya, nanti waktunya anak-anak yang lain pulang, yang 1-2 anak itu yang kurang bisa membaca dan menulis, saya dampingi khusus di luar jam sekolah. Hanya mungkin waktu setengah jam, tapi bagi saya
itu sangat membantu untuk anak-anak didik saya yang kurang bisa membaca dan menulis dengan lancar. Itu keluh kesah saya. Terus sukanya ya puji Tuhan, apa yang kita ajarkan dengan anak-anak itu bisa diterima anak-anak, dan saya cara mengajar ya saya usahakan semaksimal mungkin menggunakan alat peraga yang ada di lingkungan sekolah, ya apa dari alam itu. Jadi misalnya menerangkan tentang daun yang bentuknya seperti jari, itu tinggal keliling sekolah mencari misalnya daun pohon singkong atau pepaya, begitu. Jadi untuk di tempat saya itu untuk mencari alat peraga itu di sekitar sekolah itu mudah untuk mendapatkannya. Gitu. Terus yang saya sampai sekarang masih teringat sekarang itu anak didik saya kelas 6 itu perlu pendampingan khusus dari sekarang murid saya itu di kelas 2 tahun, namanya Bagas itu, sekarang sudah 6. Dia itu perlu pendampingan khusus untuk Bagas itu. Ya seperti tadi menambahi jam pelajaran di luar jam mengajar. Itu anaknya berkebutuhan khusus. Setelah 2 tahun itu di SD kami itu kelas 2 itu 2 tahun, kelas 1 2 tahun, kelas sampai kelas 3-nya 1 tahun karena tidak boleh ada anak yang tinggal kelas waktu itu. Jadi setelah anak itu kelas 3 dan kelas 4 itu bisa menulis dengan baik, bisa membaca, tetapi tidak bisa menghitung. Sampai sekarang itu dia menghitungnya hanya 1 sampai 20. Itu sudah berbagai cara diajarkan cara mengajar anak itu bagaimana, tapi memang kemampuannya hanya sampai 20. Jadi itu yang menjadi beban saya waktu saya ngajar 2 tahun dia di kelas 2. Saya merasa gagal, tapi ternyata ya sampai ke kelas lebih tinggi itu anak itu tetap untuk itu hanya bisa menghitung sampai 20. Mungkin pengalaman saya ini dulu saja, mungkin sangat bermanfaat. Atau ada tutur kata kekurangan saya mohon maaf. Oke. Terima kasih Ibu Ibu Artini, dalam proses pembelajaran bersama dengan anak-anak. Kalau boleh saya tahu, tadi Mas Bagas, Mas Bagas. Iya. Sekarang itu kelas 6. Sekarang sudah kelas 6, gitu. Iya. Apakah dalam kegiatan sehari-hari misalnya dalam kegiatan jual beli, mungkin kalau di kantin atau kegiatan semisal harus memilah, membagi entah makanan atau membagi buku yang harus dibawa, apakah Mas Bagas ini memiliki kemampuan yang bisa digunakan untuk kegiatan tersebut, atau memang hanya ya sudah 1 sampai 4 gitu tadi kalau konteksnya di matematika tadi, nggih? Iya. Kalau untuk matematika sendiri itu misalnya dia disuruh guru membelikan sesuatu ke warung gitu, uangnya 5.000, misalnya harga makanan itu 2.000, itu tidak bisa. Jadi 5.000 dikasihkan yang jualan semua, tidak minta kembali. Jadi dia nggak uang itu dia tidak tahu juga, Pak. Nilai uang itu harus beli berapa, kembalinya berapa, tidak pernah minta kembali. Jadi orang tuanya nitipkan uang itu ke gurunya setiap ke kantin. Jadi Bagas itu beli apa, gurunya yang bayar nanti. Jadi kalau dibiarkan dia membawa uang terus buat jajan, ya satu macam jajanan uangnya dikasihkan semua. Jadi untuk matematika memang kurang sama sekali. Itu hanya hitungan kelihatannya penjumlahan saja, pengurangan juga
masih sulit sekali. Tapi tulisannya bagus dan dia itu pintar ini dalam hal seni. Menyanyi bahasa Jawa itu dia tembang Jawa itu pintar dia. Sebetulnya dulu sama ibu kepala sekolah mau dikembangkan, tapi ya ada satu sebab apa terus belum jadi, akhirnya corona itu yang menghambat. Sebenarnya dari kecil sudah diarahkan, cuman ya mungkin kemampuannya hanya sebatas itu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Berarti paling tidak ada proses komunikasi yang bisa berjalan. Soalnya saya mengingatkan saya pada teman saya di sekolah gitu. Jadi nanti bagian teman saya itu bisa. Ada juga yang teman yang berkebutuhan khusus dan akhirnya ini saya percaya akhirnya proses pendidikan ini ternyata proses yang membahagiakan ya, karena kita akhirnya bisa belajar bersatu dengan yang lain. Ada satu teman yang dalam proses pembelajaran secara kognitif memang daya tangkapnya atau memiliki batasan tersendiri gitu ya. Kalau kita bilang tidak mencapai pada standar yang ada, tetapi akhirnya ada sesuatu yang kelebihannya adalah menghitung kalender Jawa, jadi tahun lahir gitu. Jadi kalau saya mengucapkan tanggal lahir saya nanti langsung keluar notonnya, itu saya sangat kagum, amazing gitu. Saya sendiri yang belajar gitu ya, maksudnya yang membaca juga harus butuh waktu beberapa lama untuk mengingat dan dia langsung gitu. Tanggal lahirnya berapa, terus jawabannya misalnya Rabu Wage gitu. Oke, terima kasih Bu Wartini. Ini tadi ada dari PAUD, ada teman dari TK, ada teman dari SD. Ini ada yang dari SMP. Ibu Alusia Dian mungkin ini ya. Ibu Alusia Dian bersama di ruangan ini. Ini aku ya guru muda ya, guru muda. Kebetulan ini rekan saya di Dinamika Edukasi Dasar, beliau mengajar di SMP. Silakan Bu Dian, bagaimana pengalaman belajarnya bersama dengan teman-teman di kelas, khususnya di SMP bagaimana? Silakan. Iya, terima kasih Pak Karol. Iya, tadi ketemu lagi, sekarang ketemu lagi ya. Oke. Ya, menarik sekali tadi sharing dari Bu Asih, kemudian dari Bu Martini, menarik sekali. Dan sekarang kita, tadi yang cuma berempat, kita sekarang berbanyak ya. Iya. Senang bertambah. Ya, perkenalkan nama saya Dian. Saya kenalan lagi. Apa-apa biar yang lainnya ikut kenal. Nanti juga saya tambah teman. Saya di SMP Eksperimental Mangunan, di Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Kemudian masih belum lama mengajar, baru sekitar 2 tahun mengajar. Sekolah juga sekolah baru, dalam artian saya masuk itu juga baru buka sekolahnya. Jadi memang sama seperti Bu Asih tadi, baru mau 3 tahun. Topik hari ini pemantiknya menarik. Ada beberapa hal yang saya catat tadi, saya kutip tadi. Trauma ketika masa kecil, tentang sekolah itu sendiri, sekolah sebagai sesuatu tempat yang tidak menyenangkan, bahkan kadang menakutkan dengan berbagai hal di dalamnya. Entah itu mulai dari tuntutan
harus bisa baca tulis, entah itu mulai tuntutan yang lainnya, situasi yang ya, nyaman, tuh sampai pada sharing tadi mengenai belajar itu, bermain adalah belajar yang menyenangkan ya tadi ya bersama Bu Asih. Iya, belajar. Bermain adalah belajar yang menyenangkan. Lalu kalau diajak untuk persiapan atau katakanlah besok mau ngajar tuh ngajarnya bukan mau ngajar, tapi besok aku mau bermain apa dengan anak-anak. Menyenangkan sekali. Saya setuju dengan itu. Lalu kemudian tadi dari Bu Wartini mengenai anak yang bisa dibilang berkebutuhan khusus ya. Kalau di kami bilangnya spesial. Setiap anak itu spesial. Dan setiap orang sebenarnya spesial gitu. Nah, kalau di kami memang ini ya, ada pengalaman juga bersama dengan teman-teman spesial. Dan satu hal yang cukup menguatkan saya ketika di tahun pertama mengajar. Ketika di tahun pertama mengajar, belum lama lulus, habis lulus langsung nyempungnya di kan baru ada angkatan pertama kan, ternyata kami teman belajar yang luar biasa. Nah, ternyata adalah mereka-mereka yang ternyata juga memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi masing-masing dari mereka Kemudian terputus. Terputus sinyal kemudian. Oh iya. Cek halo, kemudian apakah masih di ruangan? Ya. Oke. Nah, maafkan saya ya. Ternyata wifi sebelah mati tiba-tiba. Oh iya. Oke, jadi harus ganti jaringan. Ini sampai mana ya? Sampai di ada keunikan pribadi. Oh, oke. Terima kasih. Ya, jadi masing-masing punya keunikannya masing-masing. Dan membawa, apa dibilangnya? Kenangan. Bawa kenangan, membawa pengalaman. Pengalaman mereka masing-masing dari sekolah dasarnya masing-masing. Dan ternyata termasuk juga pengalaman di rumah. So, mereka sangat istimewa. Kenapa? Karena ternyata berawalnya tidak selalu baik. Kalau yang tadi dibilang ada trauma, ya banyak. Banyak dari mereka yang itu sungguh-sungguh mengalami trauma. Tidak sedikit yang adalah anak-anak terbuli. Bahkan terbulinya nggak cuma sama teman-temannya sendiri, tetapi dari guru-gurunya sebelumnya. Ada yang sungguh-sungguh sampai diikat di kursi, ada yang sungguh-sungguh sampai dengan banyak ceritanya mereka sendiri. Seperti itu. Sehingga luka-luka itu perlahan di awal-awal sekolah, 1 bulan, 3 bulan, pertama masuk, betapa itu menjadi suatu perjuangan tersendiri untuk yang pertama kenal mereka, bisa komunikasi sama mereka dengan lancar, mereka mau cerita sama kita, sama guru, itu nggak mudah. Bahkan saya sendiri kan di tahun yang pertama itu saya ngajar IPA ya. Nah itu hampir 4 pertemuan yang pertama benar-benar nggak masuk ke pelajaran. Jadi kami justru
tawar-menawar atau bisa dibilang diskusi. Gimana nih kesepakatan kelas sehingga kita bisa belajar bareng. So, sebenarnya bukan karena nggak mau belajar tuh enggak. Tetapi pertanyaan itu muncul ketika ada selisih paham atau ada suasana yang tidak nyaman antara teman-teman spesial dengan teman-teman yang bisa dibilang normal ya. Tuh. Ada situasi keterkejutan di mana teman-teman yang biasanya bisa berkomunikasi dengan biasa gitu ya. Teman-teman yang spesial itu ada selisih paham yang itu tingkat sensitivitasnya kan berbeda ya. Tuh. Jadi hal itu menjadi sesuatu yang perlu dikomunikasikan, sesuatu yang perlu didiskusikan gimana nih biar kita bisa belajar bareng. Untuk informasi di sekolah kami itu memang menerima teman-teman berkebutuhan khusus itu kalau untuk satu kelasnya kami memberi ruang untuk 2 orang spesial. Itu spesialnya memang spesial yang masih bisa kami bantu gitu ya. Lalu ternyata situasi ini menjadi hal yang baru bagi teman-teman yang lain yang tidak pernah merasakan memiliki teman yang spesial di sekolah sebelumnya. Itu menjadi salah satu pergulatan di tahun pertama. Dan ya, dengan berbagai macam hal itu tadi, mulai dari trauma masing-masing anak, lalu kemudian bertemu dengan anak-anak spesial, yang ternyata bertemu di satu ruang kelas yang ternyata tidak mudah juga untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Masih mau bilangnya mau bermain bareng, tapi ternyata ketika bermain bareng itu juga tidak mudah juga untuk bisa main bareng. Ketika yang satunya udah paham, udah mau main cepat, yang satunya, Bu ini gimana, Bu itu gimana, gitu. Jadi jelas banget penguasaannya berbeda. Ketercapaian mereka mau menguasai satu hal juga beda. Kecepatan mereka mau main, aku udah pengen banget nih main ini, tapi yang satunya masih, Bu ini gimana? Itu menjadi sesuatu hal yang, wow, aku harus gimana ya? Gitu. So, tapi satu hal yang saya salut dengan teman-teman yang spesial dan itu menjadi yang tadi saya bilang menjadi semangat saya, menjadi hal yang buat saya selalu teringat untuk kembali ke sekolah adalah ketika saya benar-benar mentok, ada suatu ketika di mana kelas sungguh-sungguh tidak bisa terkondisi, saya nggak tahu harus gimana karena benar-benar crowded gitu ya. Semuanya saling bicara, ingin menang sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Kalau SMP kan udah punya ayal-ayalan ya, aku pengennya kayak gini, baiknya kayak gitu, aku butuh kayak gini dan seterusnya. Jadi ayal-ayalannya tuh udah mantap banget gitu kan. Tahu apa yang dia ingin dan ngotot. Gitu. Di situasi itu ternyata itu titik lelah saya. Akhirnya saya nggak bisa melanjutkan pembelajaran di situ. Terus akhirnya saya meninggalkan kelas itu. Mentok di situ ternyata saya nggak tahu kenapa jadinya menangis di depan anak-anak siswa. Di depan kelas kondisi sedang sebenarnya diskusi matematika itu sebenarnya. Saya ngajar matematika dari ternyata tidak bisa berjalan, mau ngajak untuk fokus nggak bisa, udah mentok nggak tahu mau ngapain. Ini ternyata ketika di titik itu justru yang menghibur saya ketika saya keluar kelas sebentar, itu adalah anak-anak yang spesial, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang berkebutuhan khusus.
khusus mereka ini ternyata sungguh-sungguh memiliki kelebihan dalam hal empati. Empati itu yang bagi saya luar biasa gitu. Mereka punya kepekaan yang lebih untuk bisa menghibur, keterbukaan hati untuk mau membantu yang lain. Meskipun mereka ya di ruang itu gitu, di ruang dengan keterbatasan mereka seperti slow learner, terus kemudian memang secara kognisi belum sampai gitu. Tapi empati mereka luar biasa. Dan itu yang membuat saya selalu teringat dan untuk ayo kembali ke sekolah gitu. Itu sih. So, lalu kemudian ternyata semangat itu juga bisa dirasakan juga oleh teman-teman yang lain. Ada kepekaan-kepekaan yang kemudian menyalur juga di kelas itu, sehingga semuanya juga bisa saling peduli satu sama lain sih. Itu sih dari saya, sehingga kalau bagi saya, apa ya, dari pembelajaran tuh, setiap orang itu spesial dengan case-nya masing-masing. Setiap orang itu spesial dan pasti punya ruang untuk bisa saling mendengarkan dan saling menemukan kelebihannya masing-masing. Dan itu dimulai dari perjumpaan, komunikasi, dan terus saling mengenal. Itu sih dari saya. Terima kasih Pak Karel. Oke, terima kasih Bu Dian. Bahwa perjumpaan ya, tadi ada sesuatu hal yang saya garis bawahi mengenai perjumpaan dan diskusi. Gitu. Ternyata dalam proses pembelajaran tidak pernah lepas dari diskusi. Gitu ya. Ada bincang baik antar teman dengan guru dan teman, dan guru dan orang tua tadi bahkan ada diungkapkan oleh Ibu Martini dan Ibu Asih tadi ya. Baik, satu lagi. Ini kalau tadi udah TK, SD, SMP, ini ada yang dari SMA tidak atau sekolah menengah pokoknya. Apakah ada? Ini ada Ibu Tri Murbani, ada Ibu Krisnawati, kemudian Ibu Dinda Darmawan, Ibu Sri Harjanti, dan Ibu Desi. Apakah ada yang dari SMA atau sekolah menengah deh? Kejuruan boleh, atas juga boleh. Yang bisa menceritakan pengalamannya mengajar atau berproses pembelajaran di kelas. Ya ada. Atau mungkin perkenalan dulu Pak Karel dengan teman-teman yang baru masuk. Oke. Boleh. Silahkan, ada Ibu Tri Murbani ini. Ibu Tri Murbani. Halo, apa kabar? Selamat sore. Halo Putri. Selamat sore. Ini baru gabung sambil ngomong itu, Pak. Oh, nggak apa-apa. Buatan apa-apa, Bu. Halo Dek. Nah, ini sambil ditonton ke YouTube, jadi enggak cuma bisa mengikuti aja bayinya. Habis mandi terus ngikut di sini, jadi baru sharing pertama kali ini, jadi belum begitu, masih belajar. Nggak apa-apa. Masih belajar dari pengalaman teman-teman. Ibu Tri Punya anak Murbani kecil itu juga ya. Kasto di mana dulu mungkin? SMP Pangudluhur Wedi di Klaten. Oke. Iya. Oh, gimana? Boleh bercerita tentang menjadi guru berproses pembelajaran dengan ngomong ini gimana nih? Apalagi di kondisi seperti ini, mohon silakan ya Pak. Ya ada positif dan negatifnya. Kalau saya selama pandemi ini ngajar awal-awal bulan Maret, itu awal-awal pandemi kita serentak WFH itu, ya enaknya bisa ngomong anak sambil ngajar. Awal-awalnya enak, bisa dekat dengan anak.
Tapi setelah tahun ajaran baru ini, yaitu tadi kita juga harus kerja, anak juga yang pertama itu, sayang. Sini. Anak juga memiliki tugas yang sama di SD anak pertama itu, di SD Kanisius Wedi. Jadi ya harus membagi waktu antara tugas saya di SMP, terus anak yang juga ada tugas di SD, si kecilnya ini juga harus dibagi. Terus untuk minggu-minggu ini kami dari SMP PLMD itu merekap semua tugas selama 1 semester. Ternyata dari satu kelas itu 32 anak yang lancar untuk mengerjakan tugas selama PJJ itu hanya rata-rata 10 anak. Jadi yang 20 anak itu direkap tugasnya banyak tagihan-tagihan. Padahal kita 1 minggu itu paling juga hanya 12 mata pelajaran yang diberikan. Jadi nggak terlalu berat. Tapi kalau ditumpuk selama 1 semester atau 5 bulan ini ternyata ya menjadi banyak itu hambatannya. Akhirnya orang tua, anak dikomunikasikan, dikumpulkan secara bertahap, secara protokol kesehatan. Itu ya orang tua banyak yang kaget, banyak yang terkejut. Loh, anak saya itu mengerjakan terus kok. Ini apa nggak salah ini yang gurunya? Jadi ada komunikasi antara orang tua yang gurunya ki piye to anakku garap gitu. Terus dari anaknya sendiri ditanya cuma diem aja. Ya kamu gimana? Ya itu tadi rata-rata anak itu selama 24 jam itu main game. Itu di daerah desa ya. Daerah desa itu terus kemudian juga di pemerintah desa itu sekarang kebanyakan sudah menyediakan wifi per tingkat desa itu sudah ada wifi-nya supaya memudahkan anak untuk pandemi, tapi juga dimanfaatkan oleh anak di sekitar kami itu ya untuk main game itu tadi. Itu yang kesulitannya. Semoga aja di seminggu sebelum PAS, karena Senin depan kita sudah PAS, itu tagihan-tagihan anak bisa lancar. Itu ya kesulitannya mengkomunikasikan tugas antara orang tua, guru dan anak itu ya yang agak sulit itu. Tapi kalau enaknya itu bisa ngomong itu tadi, seneng banget. Bisa bersama dengan keluarga di rumah. Iya. Ngaten. Baik, matur nuwun sangat bahwa ternyata kendalanya adalah di pertemuan sebelumnya dengan beberapa guru sebelumnya juga ini terungkap bahwa merekap tugas, Mas, gitu. Bahwa ini yang banyak menjadi kendala dari teman-teman guru gitu. Mas ini ngerekap tugasnya banyak sekali, masih repot bagaimana mengumpulkan tugas di kelas. Nah ini justru hal-hal yang seperti ini nanti kita akan coba lihat bagaimana sharing dari teman-teman yang lain dalam mengatasi. Saya nggak apa-apa dipanggil Mas, nggak apa-apa karena saya memang masih mas-mas gitu. Karena yang di sesi sebelumnya tanya ini dipanggil Mas nggak apa-apa toh? Iya nggak apa-apa, saya masih mas-mas. Begitu. Mas-masan. Iya mas-mas. Itu dari Ibu Tri Murbani menarik ya bahwa ini kesulitan. Ini dari Ibu Dinda, silakan memperkenalkan diri, boleh ada di ruangan ini. Yang lainnya semua sudah panggil Mas ya, sekarang jadi panggil Mas. Oh, ini kebetulan saudara saya, jadi muncul di sini ya. Halo. Ya semuanya, rekan-rekan guru yang ada di sini, ya semuanya. Sehat. Ya, oke.
Ini apa ya Om? Banyak banget ya ceritanya. Oke, perkenalkan nama saya Arsna Diandarita. Saya guru IPA di SMP Yohanes 23 Semarang. Saya mengajar kelas 7, 8, dan kelas 9. Di masa pandemi ini, di awal-awal, khususnya di awal-awal, itu menjadi tantangan yang luar biasa karena sebelumnya itu tatap muka, lalu teman-teman saya itu ada yang usia muda ada, tua juga ada, semua saling harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Kami para guru tetap masuk di sekolahan dari awal pandemi sampai hari ini tadi kami semua masuk di sekolah. Lalu anak-anak di rumah. Dengan kondisi siswa yang 75% mampu dan yang 25% maaf, belum mampu, ada yang keluarga bisa menyediakan fasilitas, ada keluarga yang belum bisa menyediakan fasilitas, maka dari itu ada beberapa siswa yang disarankan untuk masuk sekolah menggunakan fasilitas sekolah. Ya maksimal sih satu kelasnya 10 siswa. Sampai dengan hari ini tadi ada yang masuk, ada jadwalnya juga. Tidak dipungkiri bahwa ini semua tidak hanya guru dan siswa harus beradaptasi. Kita pun juga antara wali kelas dan guru BPBK mengunjungi siswa apabila beberapa hari kok siswa ini tidak ikut absen online. Karena di sekolah kami itu pagi absen online, siang absen online. Nah, kalau misalnya 3 hari lebih tidak ada kabar dan tidak mengerjakan tugas, itu wali kelas dan guru BPBK mengunjungi ke rumah-rumah siswa. Ya, itu salah satu cara di sekolah kami untuk ngerengkuh anak-anak. Karena tidak hanya lewat sapaan secara online saja yang perlu menyapa, tetapi kita kunjungan ke rumah, itu anak-anak merasa tersentuh. Dan setelah dikunjungi itu, ya ada pergerakan yang baik dari siswa dan dari orang tua. Orang tua mendukung siswa dan siswanya jadi bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Kalau untuk guru di awal-awal kami baru kenalan yang namanya Google Drive. Mungkin Ibu Bapak guru sudah lebih jago dengan penggunaan segala macam fasilitas yang disediakan Google. Nah, itu tadi yang kami kenal ya hanya Google ya, mesin pencarian. Tapi dengan adanya pandemi kita jadi belajar, oh ternyata ada Google Drive, penggunaannya seperti ini. Kita harus pelatihan, kita ikut webinar. Setelah bisa menggunakan Google Drive, sekarang kita ganti ke Google Meet. Ada yang Google Classroom juga. Jadi ya Bapak Ibu guru memang dituntut untuk terus-terusan belajar dari webinar satu dengan webinar yang lain. Contohnya ya saat ini ya harus ikut webinar untuk memperkaya wawasan, mencari pengalaman-pengalaman dari guru-guru yang lainnya. Untuk kondisi siswa di tempat kami diperkirakan nanti bulan Januari sudah masuk, tapi digilir. Dan respon orang tua pun juga, awal-awal itu orang tua takut anak-anaknya masuk. Tetapi pada saat mid semester yang 3 bulan itu, orang tua melihat hasil prestasi anak-anak kok jauh sekali di bawah KKM, maka orang tua ya tugasnya berdoa dari rumah, anak-anaknya tetap berangkat ke sekolah. Tapi ada syaratnya sih, masuk ke sekolah tidak hanya asal naik kendaraan umum saja, mereka harus diantar atau naik ojek online. Itu mungkin apalagi ya Om? Berarti Mungkin ada ada pertemuan ya sudah ada pertemuan sudah di ada tempat pertemuan kami. ya. Iya, malah ada 10 rombel.
Karena 10 nomor. maksudnya 10 romber kelas 7 ada 3 kelas, kelas 8 ada 3 kelas 9 ada 4 kelas. Masing-masing kelas ada yang 8, ada yang 10, seperti itu. 2 Oke. jam. 2 2 jam jam ya. per jamnya 2 jam. 60 menit. Heeh. Ya. Gitu. Oke, Itu terima Ibu Bapak kasih. sedikit Yo. kali mungkin. Oke, terima Terima kasih kasih. atas waktunya. Ya, terima kasih Ya, atas waktunya. Sehat selalu. tadi hal yang menarik ini disampaikan Ibu Indah ini bahwa ada namanya kunjungan rumah. Tadi ada kesan membangkitkan semangat dan membuat siswa itu terenyuh. Wah, ini menunjukkan bahwa perjumpaan ini sangat penting ya. Ini juga menarik dilakukan oleh sekolahan di mana Bu Dinda mengampu. Kemudian yang kedua, hal yang menarik juga menjadi catatan bahwa akhirnya guru harus belajar. Ya, ini seperti pernyataan-pernyataan teman-teman guru yang lain bahwa meskipun tidak langsung ya, ini ada pernyataan tadi di awal Ibu Asih mengatakan bahwa saya harus mengamati, saya harus melihat, lalu mengaplikasikannya dalam kegiatan bersama dengan anak-anak. Kemudian Ibu Wartini tadi ada hal yang menarik juga ketika membantu anak yang berhitung ini ya, akhirnya saya pendampingan khusus gitu. Harus ada alat peraganya, kemudian harus membuat piranti untuk kegiatan belajar, mencari bahan-bahannya yang ada di sekitar. Ibu Dian juga mengatakan demikian bahwa ada proses pembelajaran yang harus dilalui guru. Ini tadi kaitannya dengan afeksinya, emosional, bahwa ketika dinamika dengan anak-anak ternyata ada hal yang kesulitan dan membuat kebetulan Bu Dian akhirnya menangis kalau tadi diceritakan gitu ya, bahwa guru punya tuntutan atau hal yang perlu di upgrade terus, harus terus belajar gitu. Baik, saya akan share screen hal tentang bagaimana sharing pembelajaran ini gitu. Mungkin yang ada yang sudah ikut di sesi pertama kemarin belum ya? Belum semua ya, ini baru semua ya. Bisa terlihat ya? Yang saya bagikan mengenai sharing pembelajaran, share screen-nya bisa terlihat? Bisa. Bisa ya? Bisa, Mas. Bisa di aja. Ini terpotong ya? Slide ya? Tapi kayak gitu cuma apa sih terbaca? Tunggu. Seperti ini bisa terlihat? Kelihatan juga. Nah, berarti nggak apa-apa ya. Baik. Ini kita akan bersama-sama melihat bahwa kalau kita mengenal namanya pembelajaran itu adalah proses ya, berarti cara, proses, perbuatan yang menjadikan orang atau malah hidup itu belajar. Apa yang kita lakukan sebagai guru di dalam kelas salah satunya ini. Pun ini juga kita lakukan pada sore hari ini. Bahwa kita bersama-sama melakukan proses untuk belajar gitu, untuk berproses gitu. Kemudian ini pendapat ahli bahwa pembelajaran adalah proses yang dirancang. Maka kalau kita ngomong proses pembelajaran itu dirancang. Nah, sore hari ini salah satunya teman-teman sekalian diajak untuk ketika mendengarkan sharing dari teman-teman guru yang lain itu diajak untuk akhirnya dapat insight untuk merancang sebuah proses pembelajaran yang bisa
mendukung seseorang untuk berkembang. Seperti tadi sharing Ibu Wartini tadi. Sebenarnya kita mau proses pembelajaran Ibu Wartini, Ibu Asih juga. Sebenarnya kita melakukan proses pembelajaran untuk apa toh? Gitu. Ya supaya anaknya berkembang. Gitu. Supaya anak-anak kita berkembang. Berkembang dalam hal apa? Gitu. Berkembang dalam hal hidupnya gitu. Kalau kita menyadari kan sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini adalah bekal dalam menghadapi kehidupan. Hal yang bisa saya ceritakan, saya dari kecil itu waktu saya kecil gitu, meskipun sekarang besar, badannya juga besar gitu, fisiknya besar maksudnya. Ini waktu saya masih kecil saya pernah mengalami kecil, Bapak Ibu sekalian gitu. Membaca saya sulit gitu, saya sulit sehingga akhirnya itu menjadi menjadi hal yang malapetaka bagi saya gitu ketika saya kecil. Di mana-mana orang ngomong, wah ini nggak bisa baca nih gitu, bahwa teman juga ngomong nggak bisa baca ya. Yang akhirnya ketika saya menjadi guru ini saya tahu bahwa saya mengidap namanya disleksia gitu. Jadi ada beberapa tukar bagi saya. Gitu. Nah, kemudian tapi akhirnya saya tidak patah semangat ya, tidak patah semangat. Yang saya temukan adalah saya menjadi punya obsesi untuk masuk menuntaskan masalah bahasa ini gitu. Akhirnya saya ketika SMA masuk jurusan bahasa, kuliah juga masuk jurusannya bahasa gitu. Ini bentuk dendam ya, kalau dalam artian bentuk dendam saya terhadap terhadap apa yang distigmakan terhadap saya gitu. Akhirnya saya berdinamika di dalamnya gitu. Hal yang sepele sebenarnya. Kenapa saya bisa akhirnya masuk di bahasa dan ingin menuntaskan dendam saya? Karena ini Bapak Ibu, malah justru ini tidak didapatkan di sekolah karena di sekolah tidak menemukan sosok yang demikian gini ya, tidak menemukan sosok yang demikian. Dan harapannya dari cerita ini bukan akhirnya terus wah, itu kan pengalaman, aku udah di guru yang ini baik gitu. Enggak, tapi harapannya kita bisa jadi sosok yang inspirasional buat anak. Karena itu penting. Kenapa nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi saya punya obsesi itu karena saya waktu itu main ke satu rental komik, rental buku waktu itu. Rental buku di dalamnya ada komik dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah si penjaga rental ini, saya posisinya itu sudah kelas 5 SD atau kelas 6 saya lupa ya, antara itu. Si penjaga rental ini selalu bercerita ketika ada komik-komik yang bagus. Dia menceritakan, mendongengkan. Dia dengan begitu asiknya bercerita tentang isi buku yang ada di dalam tempat penyewaan itu gitu. Sampai akhirnya saya terbangun untuk aku juga pengen nih cerita kayak, aku juga pengen melihat apa bener sih yang diomongin masnya ini gitu. Sampai akhirnya saya nyewa komik gitu, saya sewa, saya baca, meskipun membaca susah gitu karena memang itu tadi sulit untuk membaca gitu. Terus akhirnya di situ muncul ketertarikan bahwa bahasa bisa saya patahkan dengan simbol gambar gitu. Ada gambarnya, ada visualnya, dan akhirnya sampai sekarang ini. Nah, apa yang dilakukan oleh
mas-mas komik ini salah satunya adalah hasil belajar dari dirinya, meskipun kalau kita tahu dan pasti itu kenapa dia melakukan itu, karena supaya rental komiknya ini payu atau laku. Ada orang yang mau datang dan membaca, tertarik gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin kalau anak-anak zaman sekarang istilahnya itu ini istilahnya nyepam itu, spam itu kalau dalam istilah sekarang, dalam istilah teknologi itu sampah. Jadi menceritakan sesuatu sebelum orangnya membaca itu jadi tidak berkenan. Lebih baik aku membaca sendiri dan tahu ceritanya gitu, jangan diceritain gitu. Atau istilahnya selain spam apa ya? Apa Mas Wawan? Kalau menceritakannya dulu itu apa? Apa Budian? Yang mana besar? Mana saya? Kalau nyeritain isi cerita sebelum kita baca itu apa namanya istilahnya? Simpulan. Spoiler. Nah, istilah gaulnya itu zaman sekarang Bapak Ibu kalau wah spoiler, nah itu berarti artinya kita sudah menceritakan sesuatu sebelum dia mengalami. Ya, itu realitanya anak sekarang seperti itu Bapak Ibu. Keponya tidak terfasilitasi. Ya, istilahnya kepo kalau sekarang ya. Karena apa? Kalau zaman kita dulu mungkin tidak banyak media yang bisa memberikan dahaga terhadap rasa ingin tahu kita gitu, bahwa rasa ingin tahu ini adalah hal yang sangat manusiawi. Setiap manusia itu punya gitu. Setiap manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Dan mungkin zaman kita dulu terbatas oleh media, terbatas oleh banyak hal. Nah, yang kalau sekarang ini bisa. Oke, kalau sekarang ini yang terjadi adalah anak-anak lebih cepat gitu. Bahkan kalau kita mengajarkan matematika, mungkin ngajarin matematika tentang perkalian atau pembagian, mereka sudah lebih dulu belajar perkalian atau pembagian di YouTube gitu. Jadi atau di media yang lain gitu. Ini yang membuat kadang akhirnya ada pengalaman dari beberapa survei, ya Pak, males ngerjain karena itu udah bisa lah ngerjain, nanti juga tanya Google udah selesai gitu. Nah ini justru yang perlu kita waspadai atau yang kita perhatikan sebagai guru. Yang tidak dirasakan oleh anak adalah bagaimana pengalaman dia menggunakan keilmuannya itu untuk kehidupan. Gitu. Ini yang perlu diolah. Gitu. Jadi saya ngomong ini masuk bagian dalam proses pembelajaran guru. Maka di dalam share screen saya mau membagikan bahwa pembelajar komponennya yang pertama adalah rasa merdeka. Rasa merdeka itu adalah bagaimana saya seorang pribadi, Bapak, ya Ibu-ibu sekalian, sebagai seorang guru gimana gitu. Aku sebagai seorang guru itu punya anak didik di sekolah. Maka aku perlu memberikan contoh gitu. Kalau kita ngomong Ki Hajar Dewantoro, ada Tuturi Handayani gitu ya, bahwa kemerdekaanku sebagai guru adalah kemerdekaan untuk memberi contoh, memberi pengalaman hidup gitu. Maka yang terjadi adalah seperti dikatakan oleh
ada Ibu Asih tadi, Ibu Artini, Ibu Dian, gitu, bahwa ada komunikasi. Di sini makanya kalau ngomong proses belajar, kok nggak enak ya daring ya Mas gitu. Daring itu piye toh kan? Gitu. Ya perlu dibangun proses komunikasi, perlu dibangun proses pertemuan. Salah satunya seperti yang disampaikan Bu Dinda tadi, ini menarik gitu. Melakukan home visit, melakukan pertemuan. Visitnya juga bisa visit fisik ya. Kalau tidak mungkin visit fisik, bisa juga visit virtual seperti ini. Tetapi bukan hanya dengan anaknya, ada orang tuanya juga, biar kita tahu. Gitu. Seperti yang kesulitan Putri tadi, Putri Murbani tadi tuh nggak ngumpulin ya gitu. Ya kita coba visit gitu. Ada jam tertentu ngobrol dengan anaknya, dengan orang tuanya gitu. Hal apa yang dibutuhkan oleh anak, kegiatan apa yang belum selesai dan lain sebagainya. Nah, kalau istilahnya niki dalam proses pembelajaran ini namanya feedback. Feedback atau imbal balik dari guru. Supaya apa? Supaya anak itu juga berkembang gitu. Orang tua juga tahu apa yang harus dikembangkan gitu. Seperti yang dinyatakan Bu Wartini tadi dan juga Bu Asih tadi sempat gurunya yang gurunya anaknya yang ketika ini tanggung jawab orang tua gitu ya. Nah ini juga perlu tahu gitu kan. Kadang kita sebagai orang tua juga nggak tahu lah tanggung jawab orang tua yang bagaimana. Aku harus mengembangkan anakku bagaimana. Nah hitung-hitungan aku menyekolahkan supaya anakku bisa membaca, bisa menghitung. Tetapi dari sisi gurunya, ya orang mau coba tanggung jawab orang tua gitu. Kalau nggak bisa ya bisa kebangetan wong-wong kadang tidak gitu. Tidak ada komunikasi makanya nggak gaduh gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah gairah untuk semakin mendalam atau ingin tahu. Ketika seorang guru tidak memiliki keingintahuan, mandek gitu. Tadi seperti yang dibicarakan Ibu Dinda tadi, di sekolahnya harus belajar, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Google apalagi lah, mungkin nanti Google mengeluarkan lagi gitu ya. Harus sinau gitu. Nah, monggo ya saya pakai bahasa Jawa. Padahal keinginan untuk belajar yang mendalam semakin tahu akan muncul kalau kita sebagai orang yang merdeka. Kita orang yang merdeka, maka rasa ingin tahu itu akan timbul. Akan timbul tidak hanya berhenti pada rasa ingin tahu, harus cari. Nah, salah satunya forum seperti ini adalah forum di mana tempat kita untuk melepaskan dahaga ingin tahu kita. Kemudian kalau sudah belajar, diapakan? Diimplementasikan dalam kehidupan, dalam proses pembelajaran. Buat perencanaan. Kalau yang dibutuhkan anak itu memasak, ya maka perkenalkan hal-hal memasak gitu. Kalau yang dibutuhkan anak tentang mengenali daun tadi yang mencari menarik tadi Bu Wartini, ya kenalkan dengan apa bentuk mencari tadi gitu. Jadi bayangannya enggak gerambiam gitu ya. Jari, kalau jari kuda, jari kuda gimana gitu ya. Jadi kalau di teori kan daun yang mencari kan jari manusia. Kalau pemikiran anaknya itu tentang jari kuda, wah itu celaka mencit itu. Padahal mongko kudai sini kuku atau nggak punya jari. Nah ini butuh diimplementasikan. Kalau sudah, kemudian kita perlu memaknai sebagai guru supaya tidak mati apinya gitu. Tidak mati dalam artian terus wah ini pandemi penak, masih bisa kumpul sama keluarga, besok masuk wis ngelokro meneh. Nah, ini perlu dihidupi. Ya, perlu dimaknai ya. Itu kehadiranku sebagai guru itu gimana gitu. Maka
ini salah satu ajang untuk apa ya, sore hari ini kita bertemu ya ajang kita bersama-sama untuk memaknai juga gitu bahwa ada temanku di tempat lain yang menjadi guru gitu, dan harus belajar gitu, mau belajar, mau mengimplementasikan apa yang dipelajari dengan kreatif. Kemudian yang terakhir membagikan gitu, sharing, bentuk sharing dan berbagi kepada orang lain, terutama terhadap teman-teman rekan guru gitu. Ini yang perlu disadari oleh kita. Kemudian oke. Saya baru stop share screen tapi masih di minimize. Baiklah, saya lanjutkan ya. Meskipun tools di sini disepir menghilang, saya harus mencari. Baik, saya lanjutkan. Itu tadi mengenai bagaimana kita bersharing pembelajaran terhadap orang lain, gitu. Terhadap minimal harapannya setelah kelas ini yang minimal adalah bisa dibagikan kepada teman-teman guru yang lain. Bisa dibagikan kepada teman-teman guru yang lain di unit Anda masing-masing. Yang maksimal setelah ini, hal yang menarik dari Bu Asih, Bu Wartini, Bu Dian, Bu Dinda, dan yang lain ini bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Bahwa ada teman-teman yang lain juga kesulitan seperti kita, bagaimana harus memberi pembelajaran anak gitu ya. Seperti tadi Bu Tri, tugasnya gimana? Kalau nggak ngumpulin gitu. Mungkin home visit bisa jadi salah satu yang menarik untuk dilakukan gitu ya. Ketika bertemu dengan orang tua dan anaknya, tempuke gitu. Bukan tujuannya untuk memarahi anaknya ya, tetapi untuk melakukan konfirmasi. Ini loh ada hal-hal yang dibutuhkan gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan pikir bersama. Kemudian tadi ngomong tentang potensi anak, ya, bisa proses pembelajarannya dengan proyek. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian browsing menggunakan internet, ini bisa banyak sekali metode belajar yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Ada proyek based learning, ada problem based learning, ada active learning atau pembelajaran yang aktif, gitu. Ada pembelajaran inquiry atau pembelajaran secara mendalam, gitu. Lakukan dengan biasanya kalau guru-guru les ini melakukan metode inquiry ini supaya mendalam karena perjumpaannya hanya 2 orang, 3 orang, gitu. Seperti yang kita lakukan sekarang. Banyak sekali gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan dulu. Apakah ada pertanyaan karena ini sudah jam 6? Oh. Ada? Oke, kalau tidak ada, karena ini juga sudah jam 6, karena kita juga close-nya di jam 6. Bapak Ibu-ibu sekalian, silahkan nanti berbagi pengalaman karena masih banyak yang membutuhkan pengalaman keren dari Ibu
asih, pengalaman kesetiaan mengajar dari Ibu Wartini tadi, pengalaman melakukan visit, pengalaman bagaimana ngoyak-ngoyak tugas itu masih dibutuhkan untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Silahkan teman-teman bisa membuat karya, entah video, entah podcast. Kalau sekarang ya podcast itu semacam radio sebenarnya gitu. Kemudian entah tulisan, entah gambar yang bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Pengalaman Budian juga yang masih muda, baru lulus terus jadi guru, terus tiba-tiba pandemi gitu. Langsung hancur yang dipraktekkan di kuliah, itu juga butuh menjadi penguat dan menemukan hal-hal baru yang bisa digunakan. Begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Wawan. Oke, ya menarik sekali ya tadi diskusi-diskusi yang sudah bukan jujur ini sangat ya memberikan wawasan baru buat saya pribadi sih terkait kondisi saat ini yang sedang dialami guru-guru. Ya tadi ada berbagai jenjang masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin itu bisa menjadikan motivasi bagi kita semua. Nah, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 6:02. Acara akan kita tutup pada sore hari ini. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak atau Mas Karl sebagai motivator kita. Saya juga terima kasih kepada Bu Alusia Dianita, Bu Tri Murbani, Bu Wartini, Bu Dinda, Mas Rian, Tri Harjanti, Mbak Flora, dan teman-teman guru yang sebenarnya tadi sempat bergabung dan mengobrol bareng kita semua. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa yang saya sampaikan, yaitu ya terkait masalah yang kita hadapi sebagai calon pendidik atau pendidik yang baik yang belum lama mulai ataupun yang sudah senior, pasti adalah yang namanya permasalahan terkait pembelajaran. Ya, manusia pasti tak luput dengan kesalahan dan masalah seperti itu. Nah, di sini sangat penting sekali yang kita laksanakan, yaitu sharing pembelajaran, dan banyak sekali informasi yang didapatkan yang bisa bermanfaat bagi kita semua untuk hari ini maupun ke depannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa lebih dahulu. Doa mungkin bisa dipimpin, saya minta Bu Alusia Dianita untuk memimpin doa penutup pada sore hari ini. Monggo. Oke, baiklah. Ya. Oke, baiklah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, sehingga sore ini kami boleh saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi suka duka, kisah yang telah kami alami masing-masing dalam dinamika kami masing-masing. Kami boleh mendengarkan satu sama lain, boleh melihat wajah satu sama lain sebagai awal perjumpaan untuk berbagi kisah dan saling menginspirasi. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh sehat, kami masih boleh berbagi. Kiranya Engkau memberikan kesempatan bagi kami pula untuk bisa membagikan. Tuhan, bantulah kami, berkatilah kami dengan kesediaan, sukacita, kegiatan dan bahagia di setiap dinamika kami di hari-hari selanjutnya, sehingga kami pun bisa membagikan sukacita juga untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, setelah ini kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh lebih besar yang kami enak. Dan percaya dalam kasih-Mu semuanya nyata dan indah. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, Ibu-ibu sekalian. Nanti bisa bertemu lagi di tanggal 25
itu bersama dengan Terima kasih. ya tanggal 25. Matur nuwun. 25 Matur. bertepatan dengan Hari Guru. Ya, Selamat dari guru. nanti bertemu dengan teman-teman yang lain, ada Romo Mulyatno, ada teman-teman guru